Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Anak ritual pesugihan. Seperti apa akhir dari ceritanya? Mari kita mulai. Guyuran air masih terdengar. Juwita berharap itu memang ibunya yang sudah pulih ingatannya dan kembali pulang. Dengan membawa handuk, Juwita beranjak ke arah dapur, menunggu seseorang yang ada di kamar mandi keluar. Sudah beberapa kali kejadian seperti itu terulang. Para pengasuh sebelumnya juga melaporkan hal serupa, di mana sang nenek suka tiba-tiba menghilang. Juwita mengira alasan mereka itu jauh lebih logis daripada alasan adanya penampakan. Ya, kepikunan sudah lumrah terjadi pada orang tua yang berusia lanjut. Sebuah penyakit yang tidak bisa dilawan. Di ruang tamu, terasa betul atmosfer keluarga yang kurang harmonis. Joan yang tidak begitu peduli pada siapa sebenarnya yang ada di kamar mandi, membuat Ustadz Muklis cukup heran. Menyingkirkan prasangka yang menghakimi, Muklis pun tetap duduk menemani Joan yang masih sibuk membolak-balikan buku catatan. Apa aliran ini cuma ada di Nusantara? Saya cuma diajari kepercayaan kuno animisme dan dinamisme saat sekolah. Percakapan mereka terhenti. Juwita berjalan sambil memegang kedua bahu ibunya. Pincang. Kaki kanan Ibu Suketi tertatih-tatih dengan daster putih seputih rambutnya yang terurai. Suketi berhenti sejenak menatap Joan dan Muklis. Siapa mereka? Tanya Suketi lirih, kemudian berpaling pelan pada wajah Juwita. Seketika antipati hilang sudah. Untuk pertama kalinya, Joan merasa kasihan melihat sang ibu mertua. Apalagi dia tahu, kaki yang sakit itu adalah akibat hantaman kursinya kemarin. Jadi ternyata benar, sosok yang menyeramkan Juwita kemarin adalah Ibu Suketi sendiri. Joan tidak bisa membayangkan seandainya saat itu tubuh renta Ibu Suketi sampai terluka lebih parah. Ustadz Muklis termasuk orang yang bisa melihat dan paham dengan sesuatu yang sifatnya harus memakai indera keenam. Ada aura misterius dan kepedihan mendalam mengelilingi tubuh Ibu Suketi. Ustadz Muklis tahu ada sesuatu yang jahat dan penuh tipu daya sedang menaungi rumah ini. Pandangan nenek Suketi teralihkan pada buku yang dipegang Joan. Tubuhnya mematung dengan panas, memburu dengan tatapan nyala. Dia terus memandang buku itu. Halo Ibtu, kamu di mana, Anton? Masih memantau di dekat rumah nenek Suketi yang hilang. Mengapa sampai sesore ini tim pencari belum kesini dengan anjing pelacaknya, Pak? Tim pencari sementara dibatalkan. Ada kasus yang lebih penting. Kita butuh tambahan personil untuk menggerebek klinik Paseban milik Dr. Santi. Siap, Pak, saya akan menyusul ke sana. Ibtu Wijaksono menutup teleponnya. Kecurigaan polisi meningkat setelah tahu bahwa pertanyaan Rina mendapat tanggapan mencurigakan. Bribtu Kian terlihat penuh konsentrasi dan sabar menunggu aba-aba Ibnu Wijaksono untuk mulai bergerak. Anda serius? Tanya Dr. Santi, SPOG. Serius, Bu. Rina gelagapan di pembaringan. Perut Anda sudah besar, tapi setiap pasien diperlakukan sama. Terlebih dahulu harus diperiksa dengan USG untuk mengetahui usia kehamilan. Tutur Dr. Santi tanpa menanyakan alasan lebih lanjut mengapa kandungan setua itu akan digugurkan. Jadi bisa aborsi di sini, Bu? Tanya Rina saat terlentang. Lebih sibuk dengan peralatan USG-nya, Dr. Santi tidak menjawab. Sebuah gel khusus dia oleskan guna mencegah gesekan dan memudahkan pengiriman gelombang. Dr. Santi tampak begitu cekatan dan profesional. Rina sejenak mengabaikan hasil USG kandungannya yang tampak di layar komputer. Dia yang sedari tadi berusaha memancing keterangan dan pengakuan lebih jelas mulai kebingungan.
Apa yang diperbuatnya masih belum cukup bagi kepolisian untuk segera bergerak. Seusai menganalisa hasil USG, Dr. Santi menghilang beberapa saat lewat pintu pertirai. Terdengar sayup-sayup suara memanggil seseorang. Tak lama kemudian suara sepatu mendekat. Kali ini hanya bisikan-bisikan tidak jelas. Keringat dingin mulai menjalar di tubuh Rina. Dia memegang kamera yang tersembunyi di pin bros bajunya. Percuma, dia tidak tahu apa tanda kamera itu berfungsi atau tidak. Tak lama kemudian datang seorang wanita berpakaian perawat. "Mari ikut saya, Bu." Rina turun dari ranjang mengikuti perawat itu. Ternyata di balik ruang periksa ada sebuah lorong cukup panjang. Sebuah intercom terpajang di dinding. Rupanya alat itu tadi yang dipakai Dr. Santi memanggil anak buahnya. Kedua tangan Rina mengelus perut dengan takut. Ragu, langkah demi langkah dia gerakan perlahan. Di mana para polisi itu? Pertama kali kesini, tanya sang perawat yang rambutnya tergulung rapi. Iya, lewat calo tidak kesininya? Tidak. Lain kali jangan lewat klinik, langsung ke rumah saja. Rumah? Iya, kan rumah Dr. Santi tepat di sebelah klinik. Cukup bilang sama satpam, nanti yang jemput suruh tunggu depan rumah saja. Iya. Sudah ibu siapkan biayanya? Berapa? Sudah setua itu kandungannya, biaya 9 juta. Karena ada 2 janin kembar, seharusnya 2 kalinya. Tapi tadi kata Bu Santi cukup bayar 15 juta saja. Mahal ya? Ibu kelamaan sih. Hamil 1 bulan biayanya 3 juta, 2 bulan 4 juta, dan seterusnya. Kalau tidak bawa cash bisa transfer. Suster itu menghentikan langkah di sebelah saklar lampu. Gimana? Jadi tidak? Kenapa tidak dilahirkan saja, Bu? Malah bisa dapat uang. Apa ada yang mau beli? Biasanya ada yang pesan untuk diakui anak. Bisa kami buatkan surat pengantar lahirnya. Bidan itu mengernyitkan dahi. Terus bagaimana sekarang? Jadi, Rina berpikir sejenak, berusaha mengulur waktu sampai polisi datang. Jadi Bu, nomor rekeningnya berapa? Nanti kalau sudah di ruangan, saya tidak hafal. Mereka berdua kembali menyusuri lorong. Senja sudah semakin gelap. Lampu baru saja dinyalakan, tapi tidak cukup menerangi lorong yang cukup panjang itu. Beberapa saat kemudian mereka berbelok. Udara terasa lebih segar setelah menemui area terbuka. Rina menengok. Beberapa puluh meter dari tempatnya berdiri, terlihat pagar tinggi rumah Bu Santi yang dijaga seorang security di dalam pos. Di balik pagar melintas beberapa kendaraan. Sebuah mobil van putih yang Rina tahu berisi para polisi masih terparkir di sebelah jalan. Sampailah mereka di deretan kamar bertembok lawas. Di bagian belakang terlihat sebuah cerobong pada atapnya. Rupanya bangunan ini adalah bangunan awal sebelum klinik yang sekarang. Di depan ruangan sudah ada 3 orang pasien lain duduk menunggu. Duduk dulu, perintah si perawat. Sejenak Rina menghadapkan kamera rahasianya ke bagian dalam ruangan. Tak jauh dari sana terbentang tirai putih yang lebar. Tembok-tembok sudah lusuh dan banyak lantai keramik retak. Terdengar suara rintihan 2 orang perempuan dan beberapa kali dentingan logam pada semacam gelas atau toples. Rina semakin merinding. Mau buang? Tanya seorang pasien kurus dengan perut sedikit buncit yang duduk di sebelah Rina. Kalau cuma digugurkan tidak dapat apa-apa, malah keluar banyak uang ya? Selidik Rina. Nah itu, kalau kami bertiga sudah pesenan. Jawab pasien berdaster ungu dengan dandana norak ala PSK murahan. Pesanan? Rina agak terlambat menangkap maksud dari jawaban itu. Ini nomor rekeningnya, ucap si perawat sambil menyerahkan secari kertas. Kalau sudah kirim, baru masuk. Soal biaya sudah disepakati, akan diganti kepolisian. Bukan hal itu yang Rina khawatirkan. Seorang gadis muda keluar dari balik tirai, tertatih
darah segar masih mengalir dari pahanya. Dari penampilannya, gadis itu mungkin masih SMA. Raut wajahnya pucat seperti orang syok dan meringis menahan sakit. Si bidan berbincang sejenak dengannya, lalu menunjuk letak kamar mandi. "Berikutnya siapa?" tanya seorang berpakaian bidan yang melongok dari balik tirai. "Nah, itu sudah dipanggil," ucap perawat ketika mengecek bukti transfer banking. "Ini pasiennya, Bu." Saya dulu. Bukannya ibu-ibu ini yang datang lebih dulu? Di dalam juga masih ada pasien." Rena gugup mendengar rintihan dari pasien lain yang belum keluar. "Yang di dalam paling cuma sebentar. Kalau ibu-ibu yang di luar belum waktunya. Nanti setelah hari gelap," jawab si perawat yang kemudian menyiapkan alat-alat infus dan obat bius. Si bidan menyambut Rina dengan menggendengnya. Sekujur badan Rina bergetar merinding. Eci, dia seakan tidak percaya ternyata bayi aborsi sengeri ini. Hampir saja dia tidak mampu berjalan jika bidan itu tidak menuntunnya ke ranjang. Di saat bersamaan, perawat menyiapkan bius. Joan mulai tak nyaman dengan tatapan Bu Suketi. "Ustadz, mungkin lebih baik buku ini Anda simpan saja." "Oh, Ustazah, Erni sudah punya salinannya." Dia juga sedang mencari referensi kala cakra menurut adat Jawa. Dia berharap turut memberi informasi yang mungkin berguna untuk kebaikan Bu Suketi dan Biwarti setelah peristiwa kemarin. Hening, Ustadz Muklis baru menyadari kalau sebenarnya Joan sedang berusaha untuk membuat Bu Suketi tidak memelototinya. Baru saja Ustadz Muklis hendak meralat ucapannya, tiba-tiba HP-nya berbunyi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Ustadz. Ustadz di mana? Cepat kembali ke pondok. Ini gawat Ustadz." Seseorang di telepon. "Tenang dulu Pak, tenang. Bicara yang jelas. Ada masalah apa?" "Ustazah Erni. Ustazah, dia kerasukan." "Astagfirullahaladzim. Apa Ustadz yang lain tidak ada?" "Tidak ada Ustadz, sudah pada berangkat ke pengajian akbar. Yang jaga pondok cuma tinggal saya dan Bik Dapur." "Baik, saya segera ke sana." "Semua anak-anak ketakutan, tolong cepat pulang Ustadz." Masih ada satu pasien aborsi yang belum keluar. Rena yang berbaring di ranjang sebelahnya ketakutan, membayangkan apa yang akan mereka lakukan pada perempuan yang hamil muda tersebut. Sayup-sayup terdengar suara dokter pria dan bidan yang sedang bersiap melakukan pekerjaannya pada pasien itu. "Biusnya sudah dimasukkan Dok." "Obatnya juga sudah." "Penghancur janin sudah." "Umur berapa ini?" 4 minggu. Arina yang masih mencuri dengar terkejut ketika perawat hendak menancapkan jarum infus. "Ini bius total. Nanti begitu bangun semua sudah beres. Tenang saja," hibur si perawat. "Tunggu, Mbak yang itu tidak dibius, masih sadar," ucap Rina ragu-ragu. Jika menolak, tentu akan membuat mereka curiga. Namun jika dia diam dan terlanjur dibius, apakah polisi akan segera datang menyelamatkannya? "Itu kandungannya masih muda, cuma dibius lokal. Lagian dia bayarnya murah," kilas si perawat. Konsentrasi Rina terpecah saat melihat dokter pria yang gendut itu mengarahkan sebuah alat berbentuk seperti cocor bebek ke dalam kemaluan pasien. Dalam bayangan Rina, sang dokter sedang membuka lubang leher rahim agar lebih besar. Sesaat kemudian dokter juga memasukkan alat potong yang tajam, uret. Seperti sudah terbiasa, dia tanpa ragu menggerakkan alatnya memotong-motong janin yang berumur 4 minggu milik perempuan itu. Tak lama setelah itu, sang bidan dengan alat penyedot mengeluarkan cabikan-cabikan kecil dari daging rahim perempuan itu. Sebuah botol toples yang tersambung dengan alat penyedot itu kini berlumuran darah menggumpal. Singkat, hanya berkisar 5 menit, namun sebagai wanita waras, tentu siapapun juga akan menyesali perbuatan seperti ini seumur hidupnya. Dokter pria gendut di samping bidan itu masih mengenakan sarung tangan karet berlumuran darah.
Dia menggerakkan frame hitam kacamatanya agar lebih pas di hidung. Dengan ekspresi wajah dingin, dia menatap Rina. Rina mulai kehilangan kesadaran. Dia baru ingat bahwa perawat tadi sudah terlanjur membiusnya. Di mana para polisi? Kenapa gambarnya hilang? Tegur Ibtu Wicaksono. Ada sedikit gangguan transmisi. Seorang personil dengan handset tergantung di leher terlihat sibuk dengan komputernya. Butuh berapa lama? Sedang kami usahakan, Pak. Sebaiknya kita bergerak sekarang itu, desak Gian. Tapi kita belum tahu ruang eksekusi aborsinya. Tadi kan ada 3 perempuan yang antri. Pasti Bu Rina sudah berada di tempat yang tepat. Naluri Gian berontak kepada sang atasan. Kita tunggu sebentar lagi. Kalau masih ada yang antri berarti ya Bu Rina masih aman. Saya yang mengajaknya bekerja sama. Saya harus bertanggung jawab atas keselamatannya. Dan Tom Gian segera keluar dari van menyeberang jalan. Hampir saja sebuah mobil menyerempet Gian yang berjaket hitam. Tanpa menyia-nyiakan waktu lagi, dia meringsek ke arah pagar rumah Dr. Santi. Sialan, cepat susul dia, seru Ibnu Wicaksono. Perintah Ibnu segera dilakukan. 2 buah mobil tiba-tiba datang dan berhenti di klinik, lalu keluarlah banyak personil berseragam. Mereka bergegas menggerebek langsung klinik Dr. Santi dari depan. Yang lainnya mengikuti Gian melalui halaman rumah. Seorang security kekar yang berada dalam pos kaget mengetahui ada pemuda berjaket hitam mendadak memanjat dan melewati pagar. Saat keluar pos ternyata ada banyak orang berpakaian polisi menyuruhnya untuk segera membuka kunci pagar. Si security hanya melongo melihat mereka bergerak cepat menuju bagian samping rumah. Kamu diam di sini, bentak personil Andri yang tiba paling belakang. Iya Pak, timpal security dengan nyali menciut. Gian sudah jauh di depan. 3 orang wanita di depan ruangan aborsi terkejut dengan kedatangannya. Demikian juga dengan si perawat yang tertabrak oleh Gian. Tirai putih yang lebar itu dibuka. Kamu terlalu naif, Joan. Percuma meminta tolong Ustadz itu, ucap Bu Suketi. Tapi dia sudah mempelajari buku ini, Bu. Joan memincingkan mata meminta dukungan Juwita. Apa benar ibu mempelajari ilmu mistis kuno? Juwita hanya menggeleng karena tidak tahu apa maksud ibu dan suaminya berkata seperti itu. Dia sudah cukup senang mendapati sang ibu pulang. Lalu apa sekarang? Tiba-tiba sang ibu kembali menunjukkan keanehan. Apa dia sudah memberi jalan keluar? Tanya Bu Suketi saat mendudukkan dirinya di kursi seberang Johan. Jalan keluar? Johan bertambah bingung. Apa maksudnya, Bu? Juwita yang masih berdiri ikut penasaran. Keluarga kita sedang dalam bahaya. Jangan bercanda seperti itu, Bu. Ayo Juwita antar ibu ke kamar. Juwita menyangka ibunya hanya mengada-ngada. Duduk, sentak Bu Suketi pada Juwita. Mungkin ini terakhir kali kita berbincang bersama. Seketika Juwita merinding mendengar kata-kata ibunya. Bu, Juwita sayang sama ibu. Jangan berkata seolah-olah kita akan berpisah, Bu. Maka dengarkan ibu bicara. Dengarkan sebelum penyakit ibu datang lagi dan ibu terlupa. Juwita menatap Joan yang mengangguk pelan. Sejenak tidak ada salahnya mereka menuruti keinginan sang ibu yang selama ini terabaikan. Di mana cucuku? Julia di lantai atas dengan Warni, Bu. Warti. Iya, pengasuh yang ibu minta dengan syarat lahir pada 1 suro. Berapa lama lagi 1 suro? Malam ini kelihatannya, Bu. Juwita mengecek kalender di tembok belakangnya. Iya benar, malam ini, Bu. Celaka, seru Bu Suketi yang membuat Joan dan Juwita kemudian saling memandang. Apa perlu aku panggilkan Warti, Bu? Tidak, dengarkan aku dulu.
pinta Bu Suketi sambil tertunduk dan gemetar. Kita adalah Wong Sukerta yang sudah lama diincar Batara Kala. Setelah Laksono dan Angga meninggal, sekarang giliran kita. Wong Sukerta? Tanya Juwita. Orang yang dianggap cacat karena kesalahan dalam bertindak dan cacat karena kelahiran. Ibu bicara apa sih? Kenapa juga menyangkut-nyangkut besan ibu? Biar ibu bicara dulu, Mah. Joan menengahi. Batara Kala adalah putra Batara Guru, dewa yang menguasai 3 dunia. Batara Kala lahir karena nafsu yang tidak terkendalikan. Pada waktu Batara Guru dan Dewi Uma sedang bercengkrama dengan menaiki lembu Andini melintas di atas samudra, tiba-tiba hasrat Batara Guru timbul. Ia ingin menyetubui istrinya itu di atas punggung lembu Andini. Tapi itu hanya kisah wayang, Bu. Setelah Joan tidak percaya, Suketi hanya melirik, lalu melanjutkan. Dewi Uma menolaknya. Akhirnya Batara Guru pun jatuh di tengah samudra yang tidak jauh pada tempatnya. Inilah yang disebut sebagai Kamasalah. Ini kemudian menjelma menjadi makhluk raksasa mengerikan, yaitu Batara Kala. Seketika John teringat perkataan Warti kepadanya kemarin. Kamasalah, ya. Dalam kondisi kerasukan, Warti menyebut Joan adalah Kamasalah. Ini membuat Joan menjadi semakin penasaran. Batara Kala kemudian mengamuk, mencari jati dirinya. Dia adalah ketidaksempurnaan, kekacauan, kejahatan, kehancuran, dan semua keburukan yang terlahir dari nafsu tak terkendali. Tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali Batara Guru sendiri dengan menggunakan Raja Kala Cakra. Dengan demikian, semua yang bisa membaca mantra pada tubuh Batara Kala itu bisa mengalahkannya. Bu, apa maksud semua ini? Apa makhluk itu benar-benar ada dan mengincar kita? Tanya Joan. Kalian akan menyadari bahwa dia ada saat kalian dapat mengenalinya. Itu cuma mitos, Bu. Pantai Juwita. Cerita-cerita legenda itu hanya rekaan pengarangnya untuk menyampaikan pesan tertentu. Jangan dipercaya benar-benar ada. Jadi menurutmu, ibu sudah tidak waras? Begitu Juwita. Suketi menatap sayu anaknya. Cukup, Bu. Aku tidak mau melanjutkan ini lagi. Ibu membuatku serba salah. Juwita beranjak ke arah Joan. Berikan buku itu, Pak. Biar aku bakar saja. Mungkin kamu benar, Juwita. Ibu sudah gila. Ibu gila. Ini semua karena pernikahan kalian. Pekik Suketi membuat Juwita dan Joan tak bergeming. Jadi sampai sekarang ibu tidak merestui kami? Risik Joan. Mengapa, Bu? Dulu aku sudah meminta restu secara baik-baik dan kami saling mencintai, Bu. Pita kuning sudah terbentang sepanjang depan rumah hingga klinik. Ini penuh warga dan awak media yang membuat liputan. Beberapa orang saksi yang diwawancarai masih tampak syok akan kenyataan. Dengan cepat berita tersebar di media sosial. Semua pihak yang terlibat dengan operasional klinik telah dikumpulkan dalam satu ruangan. Ibtu Wicaksono yang memantau tim forensik bekerja terlihat begitu emosional. Sebuah kejahatan yang selama ini luput dari pantauannya berhasil terbongkar. Aborsi. Selain demi alasan kesehatan dan korban kekerasan seksual adalah tindakan ilegal. Kerja bagus, Gianto. Kamu membanggakan seluruh kesatuan. Jangan dibesar-besarkan itu. Ini semua berkat kinerja bersama. Tidak ada yang lebih berjasa. Saya hanya menjalankan pekerjaan semestinya. Kamu punya kepribadian teladan, layak dapat penghargaan. Ah, itu tidak perlu kalau boleh. Saya punya permintaan. Apa itu? Sebutkan, jangan sungkan. Jangan panggil saya Gianto, nama saya bukan itu kan?
Ibnu Wijaksono tertawa, membahana, seraya merangkul dan menepuk pundak pemuda di sampingnya. Gyendra Abinaya. Bukti-bukti tidak terelakkan. Toples berisi janin yang baru digugurkan telah diamankan. Sang calon ibu mengalami pendarahan hebat karena dinding rahimnya terluka. Bayi dengan kulit gosong, terbakar cairan garam konsentrat juga ditemukan. Remaja yang telah mengganti ketuban di perutnya dengan suntikan garam dan kemudian pingsan karena pendarahan telah diselamatkan. Karena kalian adalah saudara kembar. Joan adalah anakku juga. Apa? Itu tidak mungkin, Bu. Juwita tergagap. Aku punya akte lahir yang tanggalnya berbeda dengan Joan. Dan jelas Joan punya akte lahir yang menyebutkan dia adalah anak dari Pak Laksono dan Bu Angga. Ibu Suketi menatap Joan. Kamu bukan orang bodoh. Pasti kamu tahu bahwa Angga bukanlah ibu kandungmu. Pak, katakan, ini semua pasti keliru. Wajah Joan memucat dengan tatapan nanar. Semua masa lalunya seakan runtuh seketika. Jika dirinya dan Juwita adalah saudara kandung, maka Julia adalah hasil pernikahan sedarah. Betapa kejam takdir mempermainkan hidupnya. "Pa!" panggil Juwita sekali lagi. "Ini semua pasti tidak benar. Ibuku pasti terpengaruh penyakit. Dia tidak punya alasan ataupun buktinya." "Aku sudah tahu bahwa Angga bukan ibu kandungku," ucap Joan lirih dengan pandangan yang masih sama. "Laksono mempunyai golongan darah A dan Angga adalah AB. Perkawinan mereka seharusnya menghasilkan anak yang golongan darahnya A atau AB atau B. Namun golongan darahku adalah O." Tapi itu bukan berarti ibuku ini juga ibu kandungmu, kan?" tanya Juwita dengan ekspresi panik dan setengah tertawa. "Lalu apa? Lantas Laksono adalah bapakku?" "Iya, Laksono adalah bapakmu, Juwita. Dan bukti bahwa Joan adalah anak laki-lakiku, dia pasti punya tanda lahir di paha kirinya," sela Bu Suketi. Juwita seperti tersambar petir, syok, kaget, dan tidak percaya pada kenyataan. Dia teringat memang ada tanda lahir. Mengapa semua ini baru terungkap sekarang? Tubuhnya lemas seketika, pingsan di antara Bu Suketi dan Joan. Rena terbangun di samping ambulan. Pertama kali membuka mata, yang dia rasakan adalah kantuk dan kebingungan. Tubuhnya menggigil saat pandangannya mulai jelas dan fokus. Dengan gemetar, dia meraih perut buncitnya. "Alhamdulillah, Anda sudah sadar," seru Gian dengan seulas senyum. Anton yang berada di dekatnya juga merespon. "Apakah terasa mual dan ingin muntah, Bu?" Rena menggeleng pelan sambil menelan saliva. Sebotol air putih diterimanya dari Gian. Dua polisi itu membantunya duduk. Dengan mulut kering dan tenggorokan agak sakit, minuman itu dihabiskan. "Terima kasih saya ucapkan, Bu Rina, untuk urusan biaya yang Anda keluarkan. Besok bisa kita urus di kantor." Gian membuka pembicaraan. "Bagaimana dengan janji kalian? Apa identitas Bu Suketi sudah kalian temukan? Benarkah dia ibu kandung Joan?" tanya Rina dengan suara agak serak. Gian memandang Anton disertai kode agar pemberinya ruang untuk sejenak berbicara empat mata dengan Rina. Malam itu, kerumunan orang di belakang garis polisi belum juga berkurang. Justru semakin banyak pengguna jalan yang berhenti karena penasaran. Tempo hari, saya menemui Dr. Faisal dan Dr. Sukma di Rumah Sakit Bayangkara. Sejenak Gian berpikir harus dari mana memulai ceritanya. Lalu, kami diskusikan penyakit progeria yang diderita Julia. Apa hubungannya? Begini, setiap orang memiliki 2 set 23 kromosom.
1 set dari ayah dan yang lainnya diwariskan dari ibu. Jadi total ada 46 set. Kita semua berbeda dan unik karena salinan gen dari ibu tidak sama dengan ayah kita masing-masing. Saya tidak begitu mengerti arah pembicaraan ini, Pak Gian. Jelas Rina, 2 gen yang berbeda saling melengkapi. Disinilah masalah akan mulai timbul bagi keturunan inset. Seorang keturunan dari perkawinan sedarah akan memiliki keragaman genetik yang sangat minim dalam DNA-nya, karena DNA turunan dari ayah dan ibunya sudah mirip. Begitu dengan tadi, pada perkawinan sedara, jika satu salinan gen Anda rusak, maka Anda tidak memiliki salinan gen lain. Maksud Anda, Rina terbata. Julia itu hasil inset. Bu Suketi adalah ibunya Juwita sekaligus Joan. Kemungkinan besar seperti itu, Bu Rina. Kami juga sudah menelusuri golongan darah Bu Suketi dan Bu Angga dari data kependudukan. Golongan darah Pak Joan cocok dengan Bu Suketi. Satu lagi yang mencurigakan, Pak Joan dan Bu Juwita lahir di tempat yang sama, meski tanggal lahirnya beda 1 hari. Ini berarti Bu Suketi adalah partner Pak Laksono dalam ritual di Gunung Kemukus. Gian menghela nafas. Dia tidak ingin sok tahu tentang legenda Pangeran Samudro yang menjadi alasan ritual seks untuk pesugihan itu. Personel saya akan mengantarkan Anda pulang, Bu Rina. Rina tidak menjawab, pikirannya seolah penuh dengan kerisauan. Bagaimana dia akan memberitahu Joan tentang ini semua? Maaf, saya permisi sebentar. Gian kembali bergabung dengan tim. Pemeriksaan TKP masih dilakukan. Tumpukan obat-obat yang sebagian besar telah kadaluarsa ditemukan di gudang. Meski demikian, ternyata selama ini obat itu juga yang diberikan kepada pasien aborsi, termasuk obat penghancur janin. Peralatan yang digunakan juga dalam kondisi karatan. Semua sudah tidak layak digunakan. Puluhan liter asam nitrat ditengarai untuk melarutkan janin yang kemudian dibuang ke dalam septic tank. Cerobong asap di bagian belakang ruangan dicurigai sebagai tempat pembakaran bayi yang tidak bisa dilarutkan sempurna. Sekilas pandangan Gian tertuju pada sosok mencurigakan di antara kerumunan. Sebelah tangan dan kakinya penuh luka yang diperban. Gian ingat tadi malam Bribda Anton yang mengawasi rumah Nenek Suketi mendapati orang mencurigakan dan sempat dijatuhkan dari motor. Gian yang berpakaian biasa mendatangi orang mencurigakan itu, merobos kerumunan. Orang tersebut terus menghindar, berjalan terpincang-pincang, berbelok ke area gelap di samping SLB milik dari Dokter Santi. Tentu saja, tingkah laku yang mencurigakan. Cukup mudah mengikutinya. Orang itu bahkan terjatuh dengan sendirinya karena memaksa berjalan lebih cepat dengan kaki yang terluka. Gian mendekat dan membantu orang itu berdiri. "Kenapa Anda menghindar dari saya?" Seketika, sebuah balok kayu tiba-tiba mengenai punggung dan samping kepala Gian. Berdarah, jatuh tertelungkup. Serangan bukan dari orang dengan perban itu, tetapi ada rekannya yang membantu dari belakang Gian. Perkelahian sengit di kegelapan malam terjadi. Adu pukul ala jalanan antara Gian dan seseorang yang cukup kekar. Keduanya sampai terjatuh, mengambrukkan pagar kayu SLB. Tidak cukup sampai di situ. Kini dua orang tadi mengeroyok Gian dengan patahan kayu bakar. Tembakan peringatan dilepaskan. Ampun Pak, saya hanya penjaga sekolah." "Temanmu itu siapa?" Tunjuk Gian kepada orang dengan perban berantakan. Dia tukang kebun." "Kalian itu apa-apaan? Berani menyerang aparat? Tidak tahu saya polisi?" Sontak suara tembakan peringatan tadi menarik perhatian. Personel lain berdatangan. Sebongkah tanah di sebelah pagar yang ambruk menjadi perhatian para polisi. Ada kerangka bayi di sana. Penemuan secara tidak sengaja itu segera dilaporkan ke atasan.
Bertambahnya TKP membuat para polisi semakin sibuk. Warga ikut berbondong-bondong menuju halaman SLB. Beberapa dari mereka bahkan menawarkan bantuan untuk menggali, meski lebih banyak yang cuma menonton sambil mengambil dokumentasi. Sedangkan Gian, tidak adanya peralatan tersedia di ambulan membuat dia harus segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Bocor, luka di bagian samping kepalanya masih menganga. Darah yang mengalir cukup deras hingga melumuri lehernya. Ada update dari lapangan, tanya Gian pada Anton. Ternyata banyak kerangka bayi ditemukan di halaman SLB Bribtu. Diperkirakan sudah terkubur lebih dari 5 tahun yang lalu. Penggalian masih dilakukan. Tolong jangan banyak pergerakan ya Pak, sela dokter yang menjahit kepala Gian. Tunggu, sepertinya kita ada sesuatu terlewatkan. Ada apa Bribtu? Ibu Rina sudah diantar pulang. Tadi dijemput suaminya, Pak Juan. Iya, beberapa menit setelah Bribtu meninggalkan Bu Rina sendirian, Pak Juan datang menjemput, dan mereka pulang sebelum Anda mengeluarkan tembakan peringatan itu. Siapa yang mengabari Johan agar menjemput? Tidak ada. Apa mungkin Bu Rina sendiri? Tidak mungkin. Johan menjemput tepat saat Rina baru sadar. Rumahnya tidak dekat. Kenapa dipermasalahkan, Bribtu? Ada 3 perempuan hamil di antrian, tetapi Rina didahulukan. Seolah ada perjanjian kapan mereka diaborsi. Kebetulan kita telah menggagalkan aborsi 3 perempuan itu. Lalu, sekarang satu suruh bukan? Jangan-jangan Johan. Badai berkecamuk di alam pikiran Johan. Kenyataan hidup ini jauh lebih aneh daripada apapun yang mampu dia hayalkan. Jati dirinya terungkap berkat pengakuan busuk Keti. Tetapi baginya semakin menambah misteri yang tak dapat dijelaskan nalar. Lampu-lampu jalan seakan berlari berlawanan. Mobil milik Juwita dikendarai Johan melaju dengan kecepatan konstan. Rina yang duduk bersebelahan di kursi depan agak tidak nyaman. Diam, belum ada pembicaraan sejak Johan menjemputnya di klinik Paseban. Apa kamu masih menyalahkanku atas kematian ibu Mas? Tanya Rina dengan ragu. Yang ditanya hanya diam. Rahang Johan mengeras seakan menggigit segumpal daging alot. Tatapannya memang menghadap ke jalan, tetapi beberapa kali terlintas kekosongan. Mas, Teguh Rina khawatir suaminya larut dalam lamunan dan bisa saja terjadi kecelakaan. Johan merespon dengan lambat. Apa yang sedang kamu lakukan di sana? Cuma periksa rutin Mas, kebetulan saja ada penggerebekan. Rina mengira pasti pihak kepolisian hanya menghubungi Johan untuk menjemput tanpa menjelaskan keterlibatannya. Raut masam Johan menandakan dia tidak percaya. Apa anak kita sehat? Rina mengelus kandungannya. Alhamdulillah Mas, tinggal menunggu beberapa minggu lagi kita punya anak kembar. Siapa yang lebih kamu cintai? Aku atau anak-anak itu? Bicara apa sih kamu Mas? Tentu aku mencintaimu dan juga calon anak-anak kita. Bagaimana kalau aku gagal membuat perusahaan bapakku kembali berjaya? Apa kamu akan tetap sama? Mas, kita bisa mulai lagi usaha dari nol. Rina coba meyakinkan. Kamu juga tidak perlu malu pada Juwita, istri pertamamu itu. Dan menurutku... Apa? Tanya Johan datar. Menurutku sebaiknya kamu segera menceraikannya, karena kalian tidak seharusnya bersama. Dia itu... Kamu tidak perlu menjelek-jelekannya lagi di hadapanku. Bukan begitu Mas, dia sebenarnya... Johan menoleh dengan dahi berkerut mencurigai Rina. Apakah Rina sudah tahu? Ucapan Rina terputus. Tidak seharusnya dia menceritakan semuanya saat masih di perjalanan. Mulutnya terkatup rapat. Sesekali dia menggigit bibir bawahnya sendiri. Sebaiknya membicarakan ini saat di rumah saja, pikirnya. Mobil mulai melambat dan berhenti di sebuah apotik. Gulungan kain pilihan berderet di sisi ruang tamu.
Usaha batik Juwita memang masih berjalan lancar. Walau hanya dikontrol via gadget, kinerja semua karyawan nyatanya bisa dia andalkan. Maka dari itu, beberapa hari yang lalu Juwita sempat berpikir untuk memindahkan pekerjaan, memonitor dari rumah yang sekaligus akan dia jadikan gudang bahan-bahan. Dia bertujuan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibu dan anaknya. Sekarang Juwita hanya menatap barang-barang itu tanpa harapan. Dunianya telah runtuh. Apa yang dia perjuangkan tidak lebih dari kesialan. Bagaimana tidak? Kenyataannya bahwa dia adalah anak haram, hasil ritual pesugihan. Pernikahan sedarah dengan saudara kembar dan anaknya yang tak lama lagi dijemput kematian. Juwita merasa begitu nista, seakan ada dalam lingkaran setan. Masa lalu kelam dan masa depan tanpa tujuan. Warti dan Julia mencoba mengajak berbicara, tetapi tidak ada respon dirinya. Bahkan Julia menangis pun tidak bisa mengalihkan atensinya. "Non, jangan nangis lagi." Warti tidak mengerti bagaimana mungkin cerita semiris ini terjadi. Dia memang datang terlambat saat Bu Suketi, Joan, dan Juwita membicarakan riwayat keluarga ini. Namun dia sudah cukup mengerti bahwa ternyata Julia adalah hasil pernikahan sedarah. "Bi, lalu aku harus bagaimana? Aku ini anak haram," rintih Julia. "Sabar, Non. Semua bayi terlahir tidak berdosa. Tidak ada namanya dosa keturunan. Lalu ini semua apa? Katakan, Bi. Kenapa aku harus terlahir di keluarga ini? Kenapa aku harus menderita penyakit ini? Apa salahku, Bi?" Julia menangis sejadi-jadinya. Warti kebingungan. Siapa yang kini harus dia prioritaskan? Bu Juwita, Julia, atau Nenek Suketi? Dari ruang tamu pun terdengar Nenek Suketi berbicara seolah ada orang lain bersamanya. Padahal Warti sudah memastikan bahwa di kamar Nenek Suketi tidak ada orang lain. "Janin, kita butuh janin untuk tumbal." Suara serak keluar dari wajah jahat Suketi. "Tidak, aku akan melenyapkan iblis itu selamanya dengan kala cakra." Liris Suketi membalikkan badan. Tidak ada siapapun di sana selain dirinya sendiri. "Itu tidak akan berhasil, bodoh. Makhluk itu lebih pintar darimu." Kembali Suketi berpaling, kali ini menatap cermin oval di lemari bajunya. Tapi aku punya Warti. Dia pasti akan membantu," bisik Suketi pada pantulan wajahnya. Seraut wajah keriput menatap balik dan menyeringai. Gadis penakut itu, dia pasti kabur saat Batara kalah dan para pengikutnya datang. Menumbalkan janin itu kehendak Laksono. Semua gara-gara Joan dengan Juwita saling mencintai dan melahirkan Julia. Aku tidak menginginkan perbuatan menumbalkan janin itu. Kita bisa mengusir iblis itu dengan kala cakra. Sisi buruk Suketi terkekeh. Tumbal itu terbukti berhasil. Tanpa tumbal tidak mungkin Julia hidup selama ini. Begitupun Joan dan Juwita. Kamu juga tahu itu. Iya, tapi Laksono sudah tiada. Aku berhak memutuskan semuanya. Keturunanmu itu, golongan Wong Sukerto semua. Julia adalah unting-unting, anak tunggal perempuan. Joan dan Juwita adalah kembar, kedana kedini. Dan mereka semua anak yang berasal dari nafsu tak terkendali. Kama salah. Mereka tetaplah keturunanku. Jika ada yang harus dimangsa, biar aku saja. Maka tamatlah riwayat sebuah keluarga malam ini juga. Semua akan mati sebelum tengah malam nanti. Pekik sisi buruk Suketi. Tidak, kamu bohong. Kala cakra pasti berhasil. Suketi memecahkan cermin itu dengan kursi berkali-kali. Cermin oval di lemari hancur berkeping. Hanya tertinggal sebagian kaca di bingkai. Serpian-serpian kecil berserakan mengeluarkan suara gemertakan saat dia injak berdarah. Pergi, dia sudah pergi. Suketi bertanya dalam hati.
Suketi mengedarkan pandangan ke semua sudut kamar. Kini senyum mengembang di pipi. Suketi yakin bahwa sudah tepat dia merekrut Warti. Petaka tidak akan terjadi lagi malam ini. Ya, malam ini semua harus berakhir. Ini bukan jalan pulang ke rumah, Mas. Kita mau kemana? Aku tahu, kamu sebenarnya cuma mengincar kekayaan keluargaku, tutur Joan. Mas, apa maksudmu? Protes Rina. Aku bahkan bertahan di masa-masa tersulit sepeninggalan bapakmu. Memang setelah Laksono meninggal, tidak ada lagi sokongan dana mengalir ke rekening Rina. Sementara tugas melindungi keturunan Laksono masih menjadi tanggung jawabnya. Belum lagi kebutuhan orang tua Rina di kampung. Warga sudah terlanjur menganggap mereka orang berpunya karena Rina berhasil menikahi seorang pengusaha, walau cuma sebagai istri kedua. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, maka buktikan malam ini. Joan mengurangi kecepatan lalu membelokkan mobilnya. Rina tak mengerti apa maksud Joan. Rumah siapa ini, Mas? Tanpa penjelasan, Rina hanya menurut ketika Joan turun dan membawanya masuk ke rumah. Terlihat Juwita tergeletak di sofa dan Julia menangis di dekatnya. Seorang gadis yang belum dikenalnya juga ada di sana. Warti, ajak Julia ke atas. Perintah Joan sambil mendahului mereka naik tangga. Hujan turun ketika Joan sudah sampai di depan kamar Warti. Hembusan angin cukup kencang bertiup dari pintu balkon yang terbuka. Joan melanjutkan langkah untuk menutupnya. Saat Joan kembali ke kamar, Warti dan Julia sudah berada di dalam. Warti, kamu jaga Julia di sini. Ada masalah keluarga yang tidak seharusnya kamu ketahui. Ingat, jangan ajak Julia turun. Iya Pak Joan, jawab Warti disertai anggukan. Rina yang sedang berdua dengan Juwita di ruang tamu masih bertanya-tanya alasan dia diajak ke sini. Mata Juwita terus menatap ke arah perutnya, membuat suasana tidak nyaman. Tiba-tiba Juwita beralih ke posisi duduk, tetapi pandangannya tidak beralih. Ini rumah kamu, Mbak? Tanya Rina pelan. Tidak ada jawaban, hanya terdengar derap langkah Joan menuruni tangga. Mas, bisakah kamu antar aku pulang saja? Rengek Rina. Sama, Joan juga tidak menjawab, hanya berlalu begitu saja menuju sebuah kamar. Ruang tamu kembali mencekam. Ibu, apakah sudah saatnya? Tanya Joan di pintu kamar. Anakku, ternyata kamu kembali lagi. Aku percaya karena aku tahu sendiri. Benarkah? Bu Suketi keluar kamar dan terkaget mendapati Rina di sana. Lalu untuk apa kamu ajak wanita hamil itu ke sini, Nak? Dia Rina, istri keduamu itu. Tanya Bu Suketi sambil mendekati Rina. Iya, Bu. Joan, kamu jangan bertindak bodoh. Sudah ibu bilang akan menghadapinya sendiri. Ibu bilang kesempatan kita hanya malam ini, bukan? Bagaimana kalau ibu gagal? Kamu keras kepala seperti Laksono, tokik Bu Suketi. Terdengar kilat menyambar di luar rumah. Hujan pun turun lebih deras. Perlahan pintu ruang tengah terbuka sendiri. Mereka sudah ada di sini, ucap Bu Suketi lirih. Jejak darah dari telapak kakinya membekas di lantai. Langkah demi langkah wanita renta itu semakin menjauhi mereka, menuju ke rumah belakang. Rina panik, menyadari ada yang tidak beres dengan semua orang. Segera dia berlari untuk menyelamatkan diri. Gorden pintu berhasil dia geser dan pintu sudah terbuka. Sebuah vas bunga yang dipukulkan dari belakang membuat Rina tersungkur. Juwita masih menggenggam pegangan vas yang pecah berkeping. Nafasnya terengah-engah. Gila kamu, bentak Joan. Kita masih membutuhkannya untuk mengeluarkan bayinya. Joan menyeret tubuh Rina masuk. Ujung karpet ruang tamu ikut tersibak setelah Joan menarik Rina ke atasnya. Pintu kembali dikunci. Mengeluarkan? Maksudnya melahirkan? Kandungannya belum cukup umur. Aku sudah menyiapkan ini.
seru John sambil merogoh sakunya. Ini, lihat ini. Dengan jemari gemetar, Juwita meraih bungkusan di genggaman Joan. 2 strip obat. Apakah selama ini Joan menggunakan obat-obatan tersebut untuk menggugurkan kandungan dengan para selingkuhannya? Cepat ikat Rina sebelum ibu berubah menjadi sosok mengerikan lagi. Juwita menggunting salah satu gulungan kainnya untuk membuat ikatan di tangan Rina. Apa kamu yakin kalau yang menyerangku kemarin adalah ibu? Semula aku juga tidak percaya, makanya kemarin aku suruh orang meletakkan 1 janin di belakang rumah sebagai pancingan. Ternyata benar, ibu pulang bukan? Dari mana kamu beli janin itu, Mas? Klinik Paseban. Aku juga sudah pesan 3 janin lagi, seperti yang ibu ceritakan tentang ritual tumbal yang biasa dilakukan bapak kita, Laksono. Tapi entahlah, waktu aku mau mengambilnya, ternyata klinik itu digerebek polisi. Di sana aku bertemu Rina. Jadi maksudmu kita tumbalkan bayi Rina? Ini untuk ibu? Juwita sudah mengikat tangan, kini tinggal mulut Rina. Iya, atau kamu mau ibu yang mati? Atau jika cerita ibu benar, maka kita semua akan mati, termasuk Julia. Ucap Joan cepat sambil memasukkan beberapa butir obat ke mulut Rina. Kukira kamu sudah tahu, lalu kenapa tadi kamu menyerang Rina? Aku juga bermaksud begitu. Aku tidak mau ada apa-apa dengan Julia. Sial, berapa butir seharusnya? Kamu tidak tahu? Juwita meletakkan gunting besarnya pada sabuk di balik pinggang. Biasanya diminum 1 selama 6 kali sehari dengan jarak waktu 1 jam tiap minum. Sehari, tapi kita hanya punya waktu beberapa jam. Itulah, makanya aku bingung harus kasih berapa. Lagi pula obat ini biasanya dipakai untuk usia kandungan di bawah 3 bulan. Terus yang satunya, yang ini dimasukkan ke dalam vagina. Juwita terbelalak. Sebenarnya sudah berapa kali Joan menggugurkan kandungan wanita simpanannya dengan cara ini? Tidak ada waktu untuk mengutuk perbuatan suami sekaligus saudara kandungnya selama ini. Dengan segera Juwita menyingkap daster dan melepaskan celana dalam Rina. Tunggu, yang itu nanti saja. Kenapa? Kalau ibu berhasil, kita tidak perlu tumbal dan Rina bisa melahirkan prematur di rumah sakit agar bayinya selamat. Kamu masih punya nurani rupanya. Pegik Juwita. Kita lihat nanti, apa kamu lebih memilih bayi ini atau nyawamu sendiri? Joan memucat, dia tidak mau mati, tetapi apakah harus menumbalkan anaknya sendiri, yang bahkan belum lahir? Ini adalah sebuah pilihan yang penuh dilema. Papa, Mama, kalian sedang apa? Tiba-tiba Julia muncul di anak tangga bersama Warti. Joan dan Juwita menoleh bersamaan, lalu saling pandang. Mereka berdua bingung mencari alasan. Sudah jelas Rina pingsan dan dalam kondisi terikat, sedangkan pecahan vas bunga berhamburan di sekitarnya. Ini akan semakin rumit. Juwita mendekati tangga. Ini tidak seperti yang kamu kira, Julia. Papa dan Mama sedang. Julia, sudah Papa bilang, tetap di atas dengan Bik Warti. Ayo ikut. Joan menarik paksa Julia untuk kembali ke kamar atas. Kamu ini apa-apaan, Warti? Mau kemana kamu bawa tas? Bentak Juwita menyadari ada gelagat yang aneh. Saya mau mengundurkan diri saja, Bu. Warti menggenggam erat tas besarnya dengan pandangan tertunduk. Kamu jangan seenaknya sendiri. Kemarin kamu sudah kuberi pinjaman padahal baru kerja 2 hari. Tidak bisa. Kamu tidak bisa pergi dari sini kecuali sudah kamu lunasi. Tapi Bu. Tapi apa? Ibu tidak bilang kalau saya harus menghadapi makhluk itu dan membacakan mantra. Ilah Warti karena merasa pekerjaan ini sudah tidak sepadan lagi. Selama di kamar dengan Julia tadi, dia sudah memikirkan matang-matang dan dia sudah memutuskan untuk berhenti bekerja. Julia rupanya juga tidak keberatan karena kasihan melihat Bik Warti sering ditakuti bermacam penampakan di rumah. Mantra? Juwita kaget. Siapa yang menyuruhmu membaca mantra?
Nenek Suketi, Bu, liri Warti. Dia membuat saya takut, Bu. Kamu pernah melihat makhluk itu? Juwita menggenggam lengan Warti. Pernah. Kapan? Kening Juwita semakin mengkerut. Kemarin malam sebelum saya kesurupan, Bu. Dengar Warti, aku akan membayarmu 10 kali lipat. Kamu dengar itu? 10 kali lipat, asalkan kamu bisa mengusir makhluk itu. Warti melongo. Di satu sisi memang benar, dia masih berutang uang untuk adik-adiknya yang kecelakaan kemarin. Di sisi lain dia juga tergiur tawaran Juwita yang tentunya sangat banyak untuk dibawa pulang kampung. Sekarang kamu bantu ibuku, cepat! Perintah Juwita sambil merebut tas Warti. Bantu apa, Bu? Cepat masuk ke kamar ini. Juwita menggelandang Warti ke pintu tengah. Tunggu Bu Juwita. Juwita tidak peduli. Dia bahkan mendorong Warti masuk ke rumah belakang dan mengunci pintu gembyok itu. Halo Ibtu. Sabagian mengangkat panggilan di HP-nya. Bagaimana lukamu? Tanya Wicaksono. Sudah tertutup jahitan. Jawab Kian sambil menoleh kepada Anton yang sedang menyetir. Segera kembali ke kantor untuk koordinasi. Ada informasi penting dari orang-orang yang terakhir kali kamu tangkap. Instruksi Ibnu Wicaksono, mengingat jarak antara rumah sakit dan kantor cukup dekat. Kian mengubah panggilan ke mode loudspeaker. Maaf Ibtu, saya sedang meluncur ke rumah Bu Suketi bersama Bribda Anton. Jangan gegabah, ternyata sudah lama Laksono selalu membeli janin dari klinik Paseban. Mereka mengaku. Ya, setelah aku interogasi, kecurigaanmu terbukti, Kian. Mereka berdua juga terlibat perampokan disertai pembunuhan yang menimpa Laksono. Ternyata alasannya karena para calo dan preman merasa dirugikan kalau Laksono tidak lagi membeli janin, sedangkan mereka terlanjur membayar beberapa PSK untuk tetap mengandung. Sudah saya duga mereka pasti terlibat. Dari luka-lukanya, 2 orang itulah yang mengantarkan janin untuk Juan kemarin. Iya, ternyata John melakukan hal yang sama dengan bapaknya. Setahu Dokter Santi, ada keterlibatan sekte sesat di balik semua ini. Sulit dipercaya memang, tetapi katanya janin-janin itu sebagai tumbal suatu ritual. Sekte? Jadi ada sekelompok orang lain terlibat? Kita belum tahu siapa mereka, hanya lokasi yang biasa mereka pakai berkumpul adalah rumah Nenek Suketi. Aborsi pesanan sudah kita gagalkan. Kemungkinan besar nyawa Rina dan bayinya sedang terancam malam ini itu. Kamu yakin apa Juan akan nekat menumbalkan anaknya sendiri? Bribda Anton menyaut. Itu yang sedang kami pastikan. Kami sudah di perjalanan itu. Benar itu. Tanda sekian. Unit bantuan segera menyusul. Ingat, kamu sedang terluka. Jangan gegabah. Efek bius lokal sudah memudar, rasa perih dan nyeri mulai menjalar di kepala Gian yang terluka. Sekali lagi Warti menginjakkan kaki di sana. Dia masih ingat peristiwa mengerikan sebelumnya di kegelapan rumah belakang ini. Namun suasana kali ini agak berbeda. Tampak formasi lilin melingkar di bagian tengah rumah, dan seorang wanita tua beruban berdiri di sana. Cahaya puluhan lilin cukup terang, walau tidak menjangkau hingga sudut-sudut ruangan. Itu pasti Nenek Suketi, batin Warti. Suara rintihan tiba-tiba terdengar di sebelah kanan, membuat Warti secara refleks memutar badan. Langkah demi langkahnya menjauhi sumber suara itu. Sepertinya tidak ada apa-apa. Hanya sebuah lemari perkakas yang ada di sana, dengan beberapa peralatan dan gulungan tali tambang. Di antara suara hujan yang menjatuhi genting, kembali terdengar suara itu. Rintihan seperti orang sesak nafas, kali ini disertai semerbak bau anyir. Warti sedikit mendongakkan kepala. Ternyata ada sosok di atas lemari menatapnya dengan wajah rusak dan rambut berantakan. Kuku jemarinya begitu panjang, mencengkram tepi lemari perkakas. Bola mata Warti membulat. Seketika sendi-sendinya bergetar dan lemas. Beberapa langkah mundur sambil beristighfar. Warti kemudian lari sebisa mungkin menuju Nenek Suketi. Nek, ayo kita keluar, Nek.
Warti semakin mendekat. Yang diajak tidak bergeming, rambut putihnya terurai di dada dan punggung. Sang nenek hanya mematung, laksana stupa di puncak candi. Baru dari dekat terlihat beberapa orang di sekeliling lilin. Mereka bersujud, entah menyembah siapa. "Apa yang kamu lakukan, Nek?" tanya Warti masih dengan nafas tersenggal dan badan gemetaran. Nenek Suketi menoleh lalu berucap lirih, "Kamu siapa?" Aku Warti, Nek." "Siapa orang-orang itu?" "Warti." "Iya, Nek. Nenek yang memintaku untuk membantu mengusir makhluk itu." Warti merasa kondisi semakin kacau karena Nenek Suketi tidak mengingatnya. "Shh, jangan mengganggu mereka," lirih Suketi. "Mereka sedang apa, Nek?" Tiba-tiba sesuatu terjadi pada Nenek Suketi. Dia ambruk dengan memegangi kepalanya, bersujud kesakitan. Tulang di punggungnya seperti bergerak-gerak, seolah hendak keluar dari tubuhnya. Berontak dengan jemari kedua tangan yang kaku. Suketi membuat rambut putihnya tersibak. Ada wajah melekat di belakang kepala sang nenek. Bagaimana bisa? Warti seakan mengenali wajah itu. Wajah yang menyeringai dan melotot padanya. Mantra. Tertulis mantra panjang itu melingkar di sana. Warti membaca dengan terbata. Namun belum selesai Warti membaca, tiba-tiba datang seseorang berjubah hitam, meniupkan sesuatu padanya. Serpuk abu, atau mungkin semacam bedak yang membuat mata Warti perih. Warti berteriak sambil mengucek kedua matanya yang terpaksa dia tutup untuk menahan sakit. Gelap, tak tahu arah mana yang dia tuju. Warti mencari-cari Nenek Suketi untuk meminta bantuan. Teriakan Warti terdengar hingga ruang tamu. Juwita yang menguping tersentak di balik pintu. Gagal. Apakah ibu dan Warti telah gagal? Rina tersadar karena rasa nyeri yang menderah perut buncitnya. Dia berusaha bangkit, menurunkan ikatan di mulut dan kemudian menuju pintu keluar. Suara pecahan vas yang diinjaknya membuat Juwita menengok. Mengambil gunting dari belakang pinggangnya, dengan tatapan nanar dia mengancam Rina. "Mau kabur kemana kau? Jalan!" Juwita berjalan cepat sambil menghunus guntingnya. Pintu terkunci, berulang kali Rina menariknya paksa. Hanya percuma. Dia berbalik, bersandar di daun pintu, menggeleng-gelengkan kepalanya, ketakutan menatap Juwita yang menuju tepat ke arahnya. Dia tidak ingin mati di tangan istri pertama Joan, istri dari pernikahan yang tidak seharusnya dilakukan. Tersudut setelah menyingkir dari pintu, Rina menemukan sekering listrik di tembok sebelah jendela teralis besi. Tombol otomatis berhasil ditekan Rina. Listrik serumah telah padam. Kedua tangannya masih terikat. "Sial," pekik Juwita. Rina mengendap-endap sambil menahan sakit di perutnya. Cahaya bulan yang menerobos tirai jendela menjadi satu-satunya sumber penerangan yang tersedia. Sebuah pecahan vas bunga berhasil diraih sebelum bersembunyi di sudut gelap dekat deretan gulungan kain batik yang berdiri. "Tunjukkan dirimu!" seru Juwita lantang. Joan meninggalkan Julia sendiri di kamar atas tanpa penerangan. "Diam dulu di sini, Papa janji. Setelah malam ini terlewati, semua akan baik-baik saja." Julia tidak tahu harus menjawab apa. Segala sesuatu semakin membingungkan pikirannya. Dia merasa kini bukan lagi sebuah keluarga. Tidak seharusnya dia nekat mengajak pulang dari rumah sakit jika tahu akan ada kejadian seperti ini di rumahnya. Mengetahui kenyataan pahit keluarganya, dia putus asa. Satu-satunya senter yang ada di kamar atas telah dibawa Joan. Dengan langkah terburu menuruni tangga. Sampai di tikungan tengah tangga, dia menyoroti ruang tamu yang agak luas itu. "Juwita," panggilnya sambil terus mencari. Sebuah mobil datang dengan cahaya terang lampunya, berhenti tepat di depan teras. Mesin masih tetap menyala, dan seseorang terlihat setengah berlari dalam hujan menuju ke pintu. Joan yang masih menyorotkan senternya mendapati Rina tengah bersembunyi,
sambil memotong ikatan di tangan dengan pecahan vas bunga. Terkejut, Rena beranjak lari menuju pintu untuk meminta bantuan. Juwita menghadang dan menusukkan gunting ke perut buncit Rina. Darah merembas deras dari balik daster ibu muda itu. Senter John sempat menyoroti wajah bengis Juwita dan juga wajah Rina yang tampak syok dengan mulut menganga. Dentuman bel gelang besi beberapa kali menggedor pintu rumah, tepat sebelum Joan mematikan senternya. Rina membalas tusukan gunting di perut hamilnya dengan menyayatkan pecahan vas bunga pada pipi Juwita. Robek, kini pipi kiri itu berlubang sebesar 2 jari dan terlihat gigi geraham Juwita. Hujan mengaburkan semua suara dalam rumah, bahkan gulungan-gulungan kain berat yang jatuh menimpa Juwita tidak terlalu terdengar dari luar. Ya, Rina juga sempat menjatuhkannya dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya. Berkali-kali Ustadz Muklis mengucap salam sambil menggedor pintu tanpa ada balasan. Penasaran, dia coba mengintip dari jendela, berpindah dari satu ke yang lainnya. Motif pada korden putih mengganggu pandangannya. Selain itu juga ruang tamu gelap gulita. Ustadz Muklis memutuskan untuk kembali saja ke mobilnya. Julia yang berada di lantai atas mendengar ada mobil datang. Dia mengintip dari pintu kaca di balkon. Terlihat sebuah mobil yang dikenalnya. Dia harus cepat turun, itu mobil pesantren. Patinya, jendela di dekat tangga memberi sedikit penerangan untuk kemudian turun ke lantai bawah. Menyadari Muklis akan pergi, Joan menyalakan kembali senter. Terlihat kedua istrinya berlumuran darah segar. Rina meringkuk, menahan sakit di perutnya. Masih ada ikatan kain, hampir putus di tangannya. Juwita tergeletak di lantai yang dibanjiri darah dari pipinya. Kalian berdua gila, seru John dengan dada kembang kempis, tidak karuan. Juwita bangkit terlebih dahulu setelah Joan menyingkirkan gulungan kain yang menimpa. Badan Juwita terasa remuk hingga membuatnya mengurungkan niat menyeret Rina ke ruang belakang. Cepat bawa dia masuk, sentak Juwita dengan lumuran darah di pipinya. Papa, Mama kenapa? Suara melengging Julia bercampur ketakutan. Seketika, satu tamparan mendarat di pipi Julia. Joan segera menyesali tamparannya kepada Julia yang terjadi spontan karena emosi. Kenapa turun lagi? Bukankah sudah Papa bilang untuk tetap di atas? Malam ini semuanya mengejutkan Julia. Selain pemandangan mengerikan di hadapannya, sebuah tamparan dari orang tuanya baru pertama kali dia rasakan. Rasa perih menjalar dari pipi hingga hatinya. Kesedihan tidak terbendung lagi oleh kelopak netra. Bibirnya bergetar bersama bulir-bulir bening yang merembas lolos dari kedua sudut matanya. Dengar Julia, ini semua demi kamu. Mama akan lakukan apapun demi kamu. Juwita berkata-kata dengan gigi rapat sambil menahan kain menutupi lukanya yang terus berdarah. Joan melingkarkan kedua tangan melewati 2 celah ketiak hingga ke depan dada Rina. Di saat bersamaan, Juwita dengan penerangan senter HP-nya berusaha menutup luka dengan mengandalkan sobekan kain. Rina masih syok mendapati gunting menancap di perutnya. Dia tidak menyangka Joan dan Juwita akan bekerja sama menyakitinya. Rasa sakit semakin tidak tertahan, bukan pada luka di mana gunting tertancap, tetapi di dalam kandungannya. Setelah berhenti sejenak untuk membuka pintu, Joan kembali menarik badan Rina. Darah membekas di sepanjang jejak yang Joan tinggalkan. Non Julia, Non, panggil Warti. Tolong! Itu suara Bi Warti. Julia memasuki rumah belakang. Tunggu! Juwita mengejar. Keberadaan Warti dan seseorang berjubah hitam mengejutkan Juwita. Lain halnya Julia yang terus berlari menuju Warti. Kini Juwita berhenti dan mundur beberapa langkah untuk mengambil sesuatu di lemari perkakas. Lepaskan dia! Lepaskan anakku! Kaki Juwita menggenggam sebuah sabit runcing berkarat. Seseorang berjubah hitam itu tidak mempedulikan,
memang dia semula hendak menangkap Warti, tetapi kemudian justru menangkap Julia. Orang berjubah hitam itu segera membawanya dan Juwita mengejar. Warti sendiri masih meraba-raba karena kebutaannya. Tidak tahu apa yang terjadi dan harus ke arah mana untuk menyelamatkan diri. Non Julia, apa yang terjadi? Bu Juwita, Non Julia di mana? Teriak Warti. Joan yang terakhir kali masuk sambil menarik tubuh Rina mendapati suasana di luar dugaan dan mengejutkan. Ada belasan orang berjubah hitam di seberang Juwita dan Bu Suketi. Formasi lilin memisahkan mereka. Entah apa yang terjadi kepada Warti di sisi dinding papan. Terlihat sangat ketakutan. Demikian pula ketakutan menyelimuti Joan. Takut kematian justru membuatnya terus bergerak, menyeret Rina menuju Ibu Suketi yang sedang bersama Juwita. Di mana Julia? Ibu, panggil Joan kepada wanita beruban yang berdiri bersama Juwita membelakanginya. Menghadap formasi lilin melingkar dengan tumpukan kayu bakar di tengahnya. Sekarang semuanya ada di sini, lirih Ibu Suketi. Apa maksud perkataan Ibu, Juwita? Apakah mantranya berhasil? Menurutmu? Juwita sedikit menengok ke arah Joan dengan tatapan serba misterius tersembunyi di balik luka pipinya. Mereka itu siapa, Bu? Joan menunjuk belasan orang berjubah hitam di seberang. Sedang apa mereka di sini? Sebenarnya mereka semua pengikut Laksono. Dia yang membentuk sekte ini, termasuk Angga, istri Laksono itu. Dulu juga salah satu anggotanya. Bu Suketi mengitari formasi lilin melingkar seperti candi Borobudur itu, meninggalkan Joan dan Juwita serta Rina yang merintih kesakitan. Bapak, iya, sekte ini adalah kumpulan orang-orang yang menjalani pesugihan, tetapi tidak mau menanggung resikonya. Bu Suketi terus berjalan pelan untuk bergabung dengan orang-orang berjubah hitam. Jiwa-jiwa para pelaku pesugihan yang meninggal akan menjadi budak setan. Setiap satu suro, jiwa-jiwa itu dibebaskan sementara. Dari situlah Laksono pikir pasti ada cara lain agar ketika dia meninggal jiwanya bebas, tidak terikat perjanjian. Begitupun para anggota sekte ini. Jadi sekte ini bertujuan agar terlepas dari perjanjian pesugihannya masing-masing? Tanya Joan. Lebih dari itu, saut Bu Suketi. Bukankah ibu sendiri yang menyuruh Warti untuk menyingkirkan makhluk itu? Kenapa sekarang ibu membela mereka? Sekte itu butuh pemimpin. Laksono dan Angga sudah mati. Aku juga tidak mau saat mati nanti menjadi budak. Mereka pasti bohong, Bu. Juga tidak mungkin mereka menerima ibu begitu saja. Itu karena ibu telah menyegel Batari Durga di tubuh ibu dengan kala cakra itu. Batari Durga? Dia istri Batara Kala. Jadi ibu berubah tujuan. Untuk apa mengusir makhluk itu jika ternyata kita bisa mengendalikannya semau kita? Ibu akan menjadi pemimpin sekte ini sekaligus menguasai setra ganda mayit. Suara Suketi membahana. Sebuah benda mirip mahkota kini disematkan di kepala Bu Suketi dan semua orang berjubah hitam bersujud padanya. Sungguh di luar dugaan, ternyata sang ibu justru memanfaatkan kala cakra untuk kepentingan lain. Kamu tahu artinya ini? Orang-orang akan memujaku. Pengikutku akan semakin banyak dan mereka akan putus asa mengharap pesugihan dariku. Hanya aku yang bisa membebaskan jiwa-jiwa yang diperbudak itu. Ustadz Muklis baru beberapa puluh meter meninggalkan rumah. Sebuah mobil polisi menghadangnya. Keluar dua orang pemuda menerobos hujan, salah satunya berseragam lengkap. Buka pintunya, seru Anton sambil memegang senjata. Maaf, ada apa ini? Muklis kebingungan sambil menurunkan kaca jendela. Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan di rumah ini? Tanya Gian sambil memeriksa seisi mobil.
"Ibu, sadarlah, tindakan ibu semakin sesat," teriak Joan. "Ini semua demi keluarga kita," bantah Bu Suketi dengan tatapan nyalang. "Apa kamu tidak paham juga, Joan?" sela Juwita. "Kedua orang tua kita begitu menyayangi kita. Bapak menumbalkan 3 janin tiap 1 suro demi keselamatan kita, juga keselamatan Julia. Dan sekarang ibu, dia melakukan ini semua untuk kita." "Juwita anakku, kamu mengerti apa yang harus dilakukan?" tanya Suketi lirih. Seorang berjubah hitam membopong Julia yang sudah terikat dan meletakkannya di atas kayu bakar. Julia hanya sedikit bergerak dan berusaha membuka mata saat seseorang lainnya menyiramkan minyak tanah di sekujur tubuhnya. Penyakit sesaknya kumat, rasa nyeri di dada membuatnya nyaris pingsan. "Omong kosong apa ini, Bu?" bekik Juwita. "Ibu bilang akan melindungi keluarga kita." "Mereka menyuruh kita membakar anak kita sendiri." Joan memandang Juwita tak percaya. "Kamu bodoh jika menurutinya." Perkataan Joan menyadarkan Juwita dan membuatnya tiba-tiba tidak mengerti kemauan sang ibu. Dia mencoba berlogika. Sepertinya Ibu Suketi telah larut dalam hal-hal mistis yang belum tentu kebenarannya. Mungkinkah hal itu yang membuat sang ibu memiliki kepribadian aneh selama ini? Atau memang semua hal mistis itu benar adanya? "Segeralah buat keputusan, Juwita," seru Bu Suketi sambil berjalan kembali menghampiri anak-anaknya. "Akhiri penderitaanmu, juga penderitaan Julia. Lagi pula tidak seharusnya Julia terlahir." "Tidak, Juwita, jangan kamu bakar anakmu sendiri. Dia tidak berdosa," serga Joan. Sekujur tubuh Juwita bergetar hebat. Apa yang harus dilakukan? Ini semua tidak masuk akal. Mengapa semua ini harus terjadi pada dirinya? Celakanya, Juwita adalah tipe orang yang lebih dikuasai perasaan daripada logika. Kepalan tangan Juwita mengeras. Sapi di genggaman sudah siap bergerak. Nafasnya memburu dengan penuh emosi. Mati rasa. Lubang di pipi seakan sudah tidak terasa sakit karena pikirannya berkemelut, disibukkan hal lain. Dia harus segera membuat keputusan. Sabit itu melayang ke bahu Joan. Sayang sekali meleset dari batang leher yang diincar. Kembali Juwita mengayunkan sabitnya. Kesetanan. Joan yang sempat menangis kini telapak tangannya tertembus ujung sabit. Darah mengucur deras, menyiprat ke wajah Joan sendiri. Ayunan yang ketiga berhasil digagalkan. Joan menyahut pergelangan tangan Juwita dan membantingnya. Sabit terlepas dari genggaman. "Apa yang kamu lakukan?" Joan menduduki perut Juwita dan memukuli wajahnya. "Bunuh aku, bunuh!" Dentum Juwita yang disusul rengekan tangis berlumuran darah. Hanya 2 tumbal di perut Rina, sedangkan kita bertiga. Nafas Joan tersengal-sengal. Perkataan Juwita membuatnya menyingkir. Joan teringat, ya seharusnya ada 3 tumbal disiapkan. Itu berarti di antara dia, Juwita dan Julia harus ada yang mati sebelum ritual menumbalkan janin dimulai. "Cepat bunuh aku, Joan!" jerit Juwita sekali lagi. "Aku tidak sanggup jika Julia yang harus mati." Joan menggelengkan kepala. Dia kehilangan banyak darah dari luka dekat leher, membuatnya tidak bisa berpikir jernih menghadapi semua ini. Tiba-tiba dari kegelapan sudut-sudut rumah juga muncul sesuatu. Joan mengedarkan pandangan di sekeliling. Betapa kagetnya dia melihat banyak makhluk halus berkumpul di sekeliling. Tampak juga Laksono yang berwajah pucat dengan banyak luka tikaman pada tubuh. Di sebelahnya ada wanita puntung yang menenteng kepalanya sendiri pada bagian rambutnya. 2 orang tua Joan telah meninggal dunia. Tidak mungkin yang dilihatnya benar-benar Laksono dan Angga. Setahu Joan, jiwa orang yang telah tiada akan berada di alam barzah, bukan seperti ini. Di sudut lain, Joan mengetahui Warti mengendap-endap untuk mendekat. Rupanya penglihatan gadis desa itu telah berangsur pulih, dan dia bersembunyi di balik tiang saka rumah.
Di tengah frustasinya, Joan berharap Warti berhasil menyelesaikan mantra. Satu-satunya cara mengakhiri semua ini adalah menghentikan Suketi. Ya, Ibu Durjana itulah yang membuat keadaan jadi serumit ini. Untuk apa kalian berseteru? Bergabunglah dengan kami. Nikmati kekayaan tanpa harus bekerja keras. Suketi semakin mendekat. Bunuh anak perkawinan sedarah kalian itu. Bangsat, kamu tidak pantas menjadi seorang ibu, maki Joan. Terjadi sesuatu pada Bu Suketi. Dia menutup telinga, bukan karena ucapan Joan. Sesuatu seperti tiba-tiba menyiksanya hingga dia bersimpuh dan menunduk kesakitan. Siapa yang membaca mantra? Pegik Suketi setelah sekian detik mencari-cari. Congkel matanya. Warti telah ketahuan. Beberapa orang berjubah hitam mengejarnya, membawa belati. Joan mengambil sikap mendukung tindakan Warti. Dia berupaya menghadang orang-orang itu. Luka parah dan jumlah musuh lebih banyak membuat perlawanan Joan tidak sebanding. Juwita sudah muak melihat kegilaan ini. Dia bangkit hendak membawa Julia kabur, mencari cara sesederhana mungkin untuk menyelamatkannya. Suasana bertambah ramai. Lagi-lagi orang-orang berjubah hitam menghalangi dan menangkap Juwita. Suketi mengambil salah satu lilin. Langkah demi langkahnya tanpa ragu. Api segera membakar tumpukan kayu di bawah Julia. Semakin menyala, asap mengepul membuat Julia terbatuk-batuk di atas kayu bakar yang berkobar. Suketi tertawa puas, merasa semua telah usai. Kini mau tidak mau, Joan dan Juwita akan bersedia menjadi pengikutnya dan menumbalkan janin di perut Rina. Namun rupanya pembacaan mantra terus berlanjut. Padahal Warti telah terkapar di tanah dengan beberapa luka tusukan. Suketi merasa kesakitan dan para pengikutnya bingung apa yang harus dilakukan. Kita bunuh semua, jangan ada saksi, ucap salah seorang berjubah hitam. Setelah yakin bahwa Muklis bukan anggota sekte, kini Gian dan Anton bergegas menuju ke rumah Bu Suketi. Ustadz Muklis bersikeras ikut karena penasaran urusan genting apa yang membuat dua personil kepolisian itu begitu tampak serius dan terburu-buru. Sesampainya di rumah yang dituju, Gian dan Anton mengarahkan senter melalui jendela. Terlihat kondisi berantakan dari gulungan kain dan ceceran darah di sekitarnya. Kaca jendela segera dipecah menggunakan kursi teras yang dilemparkan. Teralis besi terlalu kuat untuk dilepas paksa. Kini mau tidak mau mereka harus mendobrak pintu. Ustadz Muklis turut membantu dan pintu berhasil terbuka. Gian berada paling depan berlari mengikuti jejak darah di lantai. Kobaran api terlihat menyala di rumah belakang. Suketi meraung kesakitan. Ternyata yang membaca mantra adalah Rina. Sejak tadi Rina diabaikan karena dia terlihat tidak berdaya melawan pengaruh obat tukak lambung untuk aborsi yang diminumkan Joan dan juga tusukan gunting yang masih tertancap di perutnya. Saat Suketi di dekatnya, Rina berhasil membaca lirih mantra sampai selesai, sempurna. Gian melepaskan tembakan peringatan dan berseru, "Jangan ada yang bergerak." Para anggota sekte terkejut bukan kepalang. Selain suara hujan, keributan dan pertengkaran di dalam telah membuat mereka tidak menyadari ada orang lain datang. Beberapa orang nekat melarikan diri lewat pintu belakang, membuat Gian terpaksa melepaskan tembakannya. "Cepat amankan mereka, Anton," seru Gian sambil berusaha mengejar yang melarikan diri. Tetapi dia berhenti saat berada di samping tumpukan kayu yang terbakar. "Semua merapat ke dinding," seru Anton, yang terlihat begitu berwibawa dengan seragamnya. Ustadz Muklis tidak pernah melihat kejadian seperti ini. "Astagfirullahaladzim. Pak, tolong anak saya, Pak," rayak Julia sambil mengangkat kedua tangannya. Tanpa disangka, Nenek Suketi berusaha menyelamatkan cucunya. Dia mendorong tubuh Julia agar terjatuh. Gian melepas paksa jubah salah satu orang di sana untuk memadamkan api di tubuh Julia.
Ustadz Muklis segera turut membantunya. Aroma daging terpanggang mulai menyeruak. Nenek Suketi sendiri terbakar. Api masih menyala di pakaian dan rambutnya ketika dia berlari ke depan rumah. Seakan menyambut kedatangan belasan unit bantuan yang dikirim Ibtu Wicaksono. Api di tubuh Nenek Suketi perlahan padam oleh air hujan setelah dia jatuh terjerembab beberapa meter dari teras. 2 hari berlalu setelah peristiwa itu. Kepolisian berhasil meringkus semua anggota sekte yang terlibat ritual sesat itu bertahun-tahun. Berkat bantuan para penjaga hutan PT Perhutani, mereka bisa melacak dengan mudah keberadaan anggota sekte yang kabur di dalam hutan. Tetangga depan rumah Joan yang bernama Ibu Astuti ternyata juga terlibat. Bahkan dialah yang pertama kali memberitahu adanya ritual pesugihan di Kemukus. Mayat Bu Suketi hampir tidak dapat dikenali, wajah dan bagian tubuhnya melepuh. Begitulah riwayat sang ibu terakhir. Sedangkan Joan meninggal kehabisan darah dalam perjalanan ke rumah sakit. Julia menderita luka bakar parah dan Warti yang terluka beberapa tusukan belati telah menjalani operasi. Mereka berdua masih bisa diselamatkan. Saat ini keduanya dirawat di rumah sakit Bayangkara, ditunggui oleh Ustadz Muklis. Juwita, dia menjadi tersangka penganiayaan serta upaya pembunuhan terhadap Joan dan Rina. Kejiwaannya sangat terguncang, berulang kali perawat menggagalkan upayanya untuk bunuh diri. Pendarahan hebat dan trauma membuat hanya salah satu dari janin kembar Rina yang berhasil diselamatkan lewat bedah sesar. Bayinya laki-laki, setampan sang ayah. Rina sendiri belum bisa banyak bergerak ataupun bicara. Sebagian besar waktunya dihabiskan melamun. Gian dengan sabar menunggu Rina bisa memberikan keterangan, bahkan meninggalkan secari kertas dan pulpoin di nakas. Hingga sekarang Rina belum menyentuhnya, walau sebenarnya dia lebih sering terjaga daripada tidur. Mungkin hanya Gian yang paham bahwa Rina tidak bisa tenang beristirahat, karena selalu teringat peristiwa Bu Angga setiap matanya terpejam. Ya, suara benturan itu masih terngiang di kepalanya. Rina mengira saat itu dia sudah berhasil menjalankan tugas dari Pak Laksono untuknya. Ya, tugas untuk mengusir makhluk itu. Malam itu adalah pertama kali Rina melihatnya. Seraut wajah menyeramkan di balik kepala Bu Angga. Panik, maka dia dengan spontan menahan kepala Bu Angga di jendela menggunakan tombol power window. Ya, Rina lalu menepikan mobil mendekati tiang telepon. Dan brek, seketika kecelakaan itu pun terjadi. Kecelakaan yang merenggut kepala Bu Angga terputus. Nah, itulah akhir cerita yang bisa saya bagikan. Cukup ngeri ya. Seberapapun jelinya pelaku kriminal menyiapkan plot kejahatan dan melenyapkan bukti, akan tetap ada campur tangan takdir yang tidak bisa dikendalikan. Dan memang benar ya, di zaman semodern ini itu masih ada loh orang-orang yang seperti itu, penganut sekte-sekte tertentu, hal-hal mistis, klinik, tanpa kita tahu itu kenyataannya masih ada dan mungkin banyak. Dan kita yang sebagai orang awam yang gak tahu tentang hal-hal yang seperti itu, ya pasti tidak akan percaya, karena itu sangat di luar nalar, apalagi di zaman sekarang seperti ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi